Di lobi bandara, para goblin terlihat memburu manusia dengan riang gembira, seolah-olah tengah menikmati pesta yang mengerikan. Mereka menyerang tanpa beban, memperlakukan pembantu itu seperti hiburan. Namun, di tengah kegembiraan mereka yang keji, Sung Suho tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam para goblin sekaligus dalam satu serangan mematikan. Setelah berhasil mengalahkan beberapa monster, Suho berdiri tegap, matanya tajam mengamati situasi sekitar, sembari berpikir dalam hati. Tidak mungkin asosiasi hunter akan membiarkan dungeon break terjadi di sebuah gate di mana lokasinya akan menimbulkan banyak korban. Apa yang terjadi di sini? Pertama-tama, aku harus mengevakuasikan orang-orang terlebih dahulu. Melihat Sung Suho dengan mudah mengalahkan semua monster di sekitarnya, Tiel terus mengamati dengan seksama, sembari berpikir dalam hati. Melihat tidak adanya kepercayaan Mistborn di tubuhnya, pria bertopeng hitam itu tidak mengkonsumsi Stardust. Kekuatan sihirnya setara dengan Lee Ming Sun, atau sedikit lebih tinggi. Bangkitlah, ucap Sung Suho yang berada di hadapan mayat monster. Sung Suho membangkitkan monster di hadapannya, lalu berkata pada mereka, "Aku ingin kalian membantu mereka yang tidak bisa melarikan diri." Di sisi lain, Tiel sangat terkejut bukan main melihat kemampuan Sung Suho. Matanya terbelalak, teringat dengan kemampuan Raja Kegelapan. Itu, otoritas yang menggunakan kegelapan. Aku tak menyangka ada manusia yang bisa menggunakan otoritas kegelapan. Jika manusia itu ada hubungannya dengan Sang Kegelapan, masuk akal kenapa dia menyerang Gold Hyena dan pabrik Stardust untuk mengganggu rencana kami. Sung Suho melirik ke Tiel yang berdiri di sana. Tiel yang melihat Sung Suho meliriknya langsung dengan sigap menyembunyikan hawa kehadirannya. Namun, tiba-tiba sebuah truk tangki terlempar ke arah Tiel. Dawar! Truk tangki itu meledak dengan dahsyat saat menghantam daratan. Tapi di sana terlihat dengan sigap Sung Suho melindungi Tiel. Setelah menghadang truk itu, Suho berkata, "Kenapa truk bisa melayang entah dari mana begitu? Nak, apa kau tidak apa-apa?" Tiel hanya berdiam diri, tidak menanggapi pertanyaan Suho. Dari balik kobaran api, Sung Suho mengamati sesuatu yang mendekat. Sebuah monster raksasa yang semakin mendekat padanya. Monster itu mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang seluruh area sekitar. Tetapi, Sung Suho tetap tenang dan tidak terpengaruh. Kita sebut saja monster itu Red Bull ya lur. Di matanya tampak sebuah tanda yang menunjukkan campur tangan Itarim. Sung Suho mengamati Red Bull dan bertanya-tanya dalam hati, apa itu bos dari para monster? Beru yang juga memperhatikan bos itu berkata, "Monas muda, aku merasakan energi Itarim dari monster itu." Suho menanggapi dengan cepat, "Kalau begitu, dungeon break ini mungkin ada hubungannya dengan Itarim." Berada di tingkat Tiel, tiba-tiba saja Beru merasakan keberadaan sesuatu. Namun entah kenapa, keberadaan itu lenyap seketika, dan Beru hanya menganggapnya sebagai perasaannya saja. Red Bull mulai melancarkan serangannya, dan Suho bersiap menahannya dengan tinjunya, sambil berkata, "Aku akan menggunakan semua stat yang kudapatkan dari pencapaian level 35 menjadi Strange." Dem! Sung Suho dan Red Bull saling beradu pukulan. Melihat apa yang baru saja dilakukan Suho padanya, Tiel bertanya-tanya dalam hati, apa dia baru saja menyelamatkanku? Sepertinya dia berpikir aku adalah anak manusia biasa. Melihat kekuatan Sung Suho secara langsung saat menghadapi Red Bull, Tiel berpikir, walau dia menggunakan otoritas kegelapan, dia sangat lemah jika dibandingkan dengan Sang Raja Kegelapan. Namun potensinya tak bisa ditentukan sekarang. Tiel melihat bahwa Sung Suho masih sangat lemah dibandingkan dengan Raja Kegelapan. Ia merasa memiliki kesempatan untuk bertindak. Tiel tahu ia tak bisa menunggu terlalu lama karena ia merasa Sung Suho masih bisa berkembang. Dengan niat membunuh, Tiel berpikir, aku beruntung bertemu dengannya ketika dia masih lemah. Aku akan menyingkirkannya sekarang juga. Namun, sebelum Tiel bisa melaksanakan niat jahatnya, tiba-tiba dari balik kobaran api, seorang pria yang begitu kuat muncul sambil berkata, "Aku terlambat, ayo akhiri dengan cepat." Nampak nyala api muncul di tangan pria itu. Ia mengeluarkan bola api dan mengarahkannya ke musuh-musuhnya, siap menghabisi para monster yang tersisa. Tiel sekali lagi dibuat terkejut oleh kejadian yang tidak terduga. Di sisi lain, Sung Suho segera menjauh dari bola-bola api yang melayang. Para goblin mengamati bola api tersebut dengan tatapan bodoh, seakan takjub oleh sesuatu yang mereka lihat. Setelah bola api berada pada posisinya masing-masing, pria itu mulai mengepalkan tangannya.
Lalu, Makduar! Ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, menghanguskan semua monster yang ada di sana. Sung Suho yang menyaksikan kekuatan luar biasa itu sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya. Bola api tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang para monster itu. Sulit dipercaya, monster sebanyak itu dibunuh dalam sekali serang. Seorang hunter yang menggunakan api. Apa mungkin? Apakah itu hunter Choi Jong-in, seorang hunter peringkat S? Choi Jong-in yang melihat Red Bull masih bisa bertahan meski mendapat serangan dahsyat seperti itu, hanya tersenyum dan berkata, "Oh, siapa sangka kau bisa menahannya? Kau cukup tangguh." Kalau begitu, Choi Jong-in mulai mengadopsi pose kematian. Kedua telapak tangannya rapat seakan mengumpulkan kekuatan, siap melepaskan elemen api yang mematikan. Tangan kirinya mengeluarkan busur api yang menyala, sementara tangan kanannya dengan cepat menarik anak panah yang terbuat dari api yang membara. Kini panah api tersebut siap dilesatkan, mengancam siapapun yang ada di hadapannya. Dem! Sebelum panah api itu sempat dilepaskan, Red Bull melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Choi Jong-in, bersiap menerkamnya. Namun, Choi Jong-in dengan sigap merespon serangan tersebut. Tepat saat Red Bull melompat mendekat, Choi Jong-in melepaskan panah apinya. Blayar! Panah api itu menghantam Red Bull dengan kekuatan dahsyat, membuatnya terlempar keluar dari bandara hingga hilang entah kemana. Area di sekitaran kini terbakar hebat akibat kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh Choi Jong-in. Dengan tenang, ia menyerap kembali api yang berceceran di sekitarnya ke dalam kendalinya. Sambil mengamati keadaan sekitar, Choi Jong-in berkata, "Dengan ini, situasinya sudah teratasi." Orang-orang yang melihat aksi Choi Jong-in bersorak kagum sembari berkata, "Wow, Hunter Choi! Seperti yang diharapkan dari sang human weapon. Terima kasih banyak." Choi Jong-in memandang sekeliling sambil merenung dalam hati. "Aku pikir tadi aku melihat seorang anak kecil di sini. Apa mungkin hunter yang bertarung sebelum aku tiba pergi begitu saja tanpa menerima imbalannya? Kenapa dia melakukan itu?" Sementara itu, Sung Suho yang bersembunyi dari pandangan Choi Jong-in bergumam dalam hati. Aku lega dia muncul tepat waktu. Aku tak bisa membiarkan identitasku terekspos, jadi aku harus segera pergi. Namun yang lebih penting, Itarim selalu bergerak dalam bayang-bayang tanpa diketahui siapapun. Aku tak menyangka mereka akan menyerang masyarakat di tempat yang seramai ini. Apa mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar? Kini, kita beralih ke kediaman Tiel. Tiel berdiri di depan jendela kaca, memandangi pemandangan malam yang sunyi di luar sana. Dalam keheningan itu, tiba-tiba sebuah gate muncul tepat di belakangnya. Tiel melirik ke arah gate tersebut dengan tenang, seolah sudah mengetahui siapa yang akan datang. Dengan suara rendah, ia berkata, "Kau sudah datang, pecahan ketiga." Dari dalam gate, sosok yang dikenal sebagai pecahan ketiga muncul dan menjawab, "Lama tak bertemu, pecahan kedua." Tiel menanggapi, "Sebelum aku menyerahkan tubuh ini, aku akan memberimu laporan singkat. Di antara manusia, makhluk hidup di dunia ini, ada individu yang memiliki kekuatan sihir luar biasa yang dijuluki sebagai hunter. Di antara mereka, para hunter yang S memiliki kekuatan sihir dalam jumlah besar, dan kita perlu waspada terhadap mereka. Namun, ada satu variabel di dunia ini. Variabel itu harus kita singkirkan." Pecahan ketiga memotong penjelasan Tiel dengan nada tegas. "Cukup, aku akan melihat semua detail itu dari ingatanmu setelah aku mengambil alih tubuh ini. Tugasmu telah selesai, dan sesuai rencana, tubuh ini akan menjadi milikku." Tiel termenung sejenak. Ekspresinya mencerminkan sesuatu yang ganjil. Melihat hal itu, pecahan ketiga bertanya, "Ada apa pecahan kedua? Apa ada masalah?" Tiel menjawab dengan suara pelan, Tidak ada masalah. Aku akan menyerahkan semuanya padamu." Namun, dalam hatinya, Tiel bertanya-tanya, "Kenapa aku merasa sedih? Apakah karena aku akan menghilang dari dunia ini setelah ego baru mengambil alih? Tapi, ini adalah tugas yang harus kulakukan. Memenuhi kehendak Sang Pencipta adalah prioritas tertinggi di dunia ini." Dengan keyakinan yang tersisa, Tiel bergumam, "Semua ini adalah demi Sang Pencipta." Tiel meraih pecahan ketiga dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Sinar terang menyilaukan memenuhi ruangan, diikuti dengan kilatan cahaya dan kepulan asap tebal. Ketika semua itu mereda, sosok baru muncul. Tiel update version 3.0 telah lahir. Dengan mata yang kini penuh dengan aura kekuatan baru,
Ia menatap langit malam yang gelap dan berkata, "Ingatan ini, variabel yang disebutkan pecahan kedua. Aku tak menyangka ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan sang kegelapan." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Pecahan kedua, keputusan terakhirmu salah. Menyingkirkannya hanyalah kesia-siaan. Karena jika kita mampu mengubah variabel itu menjadi pengikut kita, kita bahkan bisa mengontrol yang sudah mati."